Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Setelah video sebelumnya kita membahas bagaimana mencari price dan quantity equilibrium sebelum dan setelah pajak. Maka setelah itu kita akan coba menggambarkannya dalam sebuah kurva. Bagaimana bentuk gambarnya? Maka kita pertama-tama setiap kita mau menggambar kurva, pastikan kita menuliskan apa yang menjadi variabel di sini, yaitu di sini adalah quantity dan kemudian di sini adalah price. Apa yang kita akan cari? Garis demand, demand before tax, demand, kemudian supply, dan kemudian yang ketiga supply after tax, gitu ya. Demand, supply, dan supply after tax. Ini ada tiga persamaan. Ya, atau nanti kita akan buat garis apa aja. Yang pertama adalah garisnya demand, supply, dan supply after tax. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu, demand itu persamaannya adalah P sama dengan 15 min Q. P sama dengan 15 min Q. Kemudian supply yang kedua adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. 3 plus 0,5 Q dan teks setelah teks adalah P sama dengan 8 plus 0,5 Q. Kalau misalnya lupa 8 itu dari mana, kita coba intip dulu. Kondisi after tax ada tambahan 3, bertambah di fungsinya supply. Sorry, bukan 8 ya, 6. 6 plus 0,5 Q. Ini salah. Oke, diingat-ingat lagi ya. Bagian kita menambahkan teks ke dalam kurvanya supply. Ini 3. Oke, kita akan cari sekarang garis untuk demand. Seperti biasa, kita harus mencari terlebih dahulu titik potongnya. Maka untuk demand, kita akan menentukan titik potongnya dulu. 15 min Q. Bagaimana kita menentukan titik potong? Masih ingat, maka P0, maka Q-nya berapa? Saat P0, maka Q adalah 15. Saat Q-nya 0, maka P sama dengan 15. Oke, maka kita punya titik 15,0, titik potongnya, dan kemudian yang kedua adalah 0,15. Jangan terbalik, ini adalah Q, P. Q, P. Ini tipot ya, atau titik potong. Mungkin kita boleh langsung atau nanti dulu deh kita gambar cari dulu ya. Kemudian kita bikin aja deh langsung 0,15 dan 15,0. Di mana misalnya kita buat di sini adalah 0,15 kurang lebih misalnya di sini ya. Dan tadi 0,15 juga 15. Maka saya akan gambarkan untuk garisnya demand adalah di sini. Garisnya demand. Kayak ketebelan ya, kita coba atur. Atur dulu. Oke, setelah itu apa yang akan kita lakukan, teman-teman? Kita akan melakukan pencarian untuk garisnya supply. Garisnya supply yang mana? Garisnya supply yang before tax. Garisnya supply yang before tax, maka kita akan buat perhitungannya. Nomor 2, supply-nya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Maka bagaimana cara kita mencari garisnya? Tentukan tipot. Tipot sama ya, titik potong. Maka bagaimana saat P sama dengan 0, Q sama dengan berapa? P sama dengan 0, Q sama dengan berapa? Kita coba cari. Saya akan bantu dengan misalnya kita coba simulasikan ya. P sama dengan 0 sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kita pindahin ruas. Negatif 0,5 Q sama dengan 3. Maka Q sama dengan 3 dibagi negatif 0,5. Maka hasilnya adalah Q sama dengan negatif 6. Oke,
-6. Kemudian saat Q-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 3. Betul. Akhirnya kita punya titik yang pertama adalah -6,0 dan titik potong yang kedua adalah 0,3. Di mana posisinya? Kita akan coba gambarkan. -6,0 posisinya adalah -6. Misalnya kita buat berarti -6 sebagai Q berarti ada di sini kurang lebih -6. Kemudian yang kedua adalah 0,3. 0,3. Q-nya 0, P-nya 3. Mungkin kita buat kurang lebih di sini. Oke ya. Maka kita akan ada garis titik, 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 titik. Kemudian kita tarik garis tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah garisnya ada, ini kita sebut sebagai garisnya. Ya, ini adalah garisnya supply. Garisnya supply before tax, gitu ya. Ini garisnya supply. Nah, setelah ini kita ada satu lagi garis yang kita mau lihat, yaitu garisnya supply after tax. Di mana posisi garis supply after tax? Bagaimana caranya? Sama, teman-teman. Caranya dengan kita membuat P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Saat P sama dengan 0, maka Q sama dengan, nah kita cari dulu, 0 sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kita pindahin ruas, min 0,5 Q sama dengan, salah fungsi ya teman-teman ya. Jadi salah, sorry. Salah fungsi di sini bukan 3, melainkan tadi kita cari di atas bahwa 6 plus 0,5 Q. Di sini 6 ya. Oke, kita hapus dulu. Salah. Ini 6, oke. Maka di sini adalah fungsinya juga 6. Oke. Nah, di sini adalah 6. Maka saat P-nya sama dengan 0, Q-nya adalah, gitu ya. Saat P sama dengan 0, Q-nya adalah, kita lihat, kalau misalnya dia 0 di sini, di Q-nya, di P-nya, maka 0 sama dengan 6 plus 0,5 Q. Oke, maka 0,5 kita pindah ruas dulu, sama dengan 6. Q sama dengan 6 dibagi negatif 0,5. Hasilnya adalah negatif 12. Maka Q-nya adalah negatif 12. Oke, kemudian saat Q-nya 0, maka P-nya adalah 6. Jadi kita punya 0,6 dan ini ya, dan negatif 12,0 yang ini. Nah, gimana titiknya? Kita coba gambarkan. Saat Q-nya 0, P-nya adalah 6. 6 itu kurang lebih kita gambarkan misalnya di sini gitu ya. Di sini adalah 6. Oke. Dan kemudian P-nya adalah negatif 12. Q-nya adalah negatif 12. Negatif 12 kita buat misalnya di sini. Negatif 12. Oke, dari sini kita akan ketemu satu garis baru dari supply. Ya, kemudian kita sambung dengan satu garis. Ini agak meliuk. Nah, inilah garis supply baru yang after tax. Nah, S plus tax. Ini ya, garis baru setelah adanya tax. Maka apa yang akan kita cari di sini, teman-teman? Kita akan cari titik-titik equilibrium yang baru. Kita lihat dulu saat before tax tadi, nilai Q dan P-nya berapa?
Q-nya Q-nya 8 dan P-nya 7. Ini titik equilibrium sebelum pajak. Katanya tadi ininya kita coba tarik di sini harusnya ada di sini nih teman-teman, yaitu berarti kita coba lihat. Nah, bener nggak tadi P-nya adalah 7? Iya, P-nya adalah, saya ganti warna ya, P-nya adalah 7 dan Q-nya adalah, ini P-nya adalah 7 dan Q-nya adalah berapa tadi? Kita lihat bahwa di sini disebutkan Q-nya 8. Ini adalah nilai before tax. After tax-nya berapa? After tax tadi kita sudah dapatin yaitu Q-nya 6 dan P-nya 9. Q-nya 6 dan P-nya 9. Di mana posisi after tax? Di sini teman-teman. Ini after tax, menyinggung garisnya supply. Tep, 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 tep. Nah, 7 dan kemudian price-nya 9. Bisa kita lihat bahwa apa fenomena, sorry bukan 7 6 ya. Apa fenomena yang ada? Kita lihat. Ketika ada pajak, harganya apa teman-teman? Naik dari 7 jadi 9. Ketika harga naik, kita lihat bagaimana equilibriumnya. Harga naik, permintaan akan barang tersebut jadi turun dari 8 jadi 6. Nah, inilah yang kita sebut sebagai, ini kita asumsikan sebagai nilai Q1, ini sebagai nilai Q2, berarti ini adalah P1, ini adalah P kedua. Nah, seperti itu teman-teman, maka wilayah, kita akan lihat ya, wilayah mana sih sebenarnya yang diterima oleh siapa namanya, oleh pemerintah. Wilayah yang diterima pemerintah adalah katanya tadi ya, ada wilayah yang diterima pemerintah gitu ya. Wilayah yang diterima pemerintah adalah ini. Nah, wilayah ini yang diterima pemerintah. Wilayah apa itu? Itu wilayah yang tadi selisih antara harga 9 kurangi 6 berapa teman-teman? 3 ya. 3 dikalikan jumlah dengan kuantitas yang terjual yaitu 6. 3 kali 6, ini kan teksnya ya. Teksnya 3 dikalikan ini kuantitasnya 6. Itu yang diterima oleh pemerintah. Ini wilayah 3 dikalikan 6 tadi atau kita bilang tadi 18. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti kalau masih bingung kita pahami perlahan-lahan. Maka yang perlu kita ketahui tadi di situ adalah cukup berkaitan dengan berapa sih equilibrium baru setelah adanya teks dan kemudian berapa sih eh, bagian teks yang ditanggung oleh konsumen, teks yang ditanggung oleh produsen, dan teks yang jadi wilayahnya pemerintah. Demikian kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.